A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan dalam program Romansa Keluarga Rasulullah SAW, dan semoga Allah ridhoi program kita, Allah berikan kemudahan buat kawan-kawan mempelajarinya dan mengambil hikmah dari setiap pelajaran yang kita kemudian nanti akan bawakan. Salawat besar salam mari kita sampaikan kepada uswah kita, suri tauladan kita, kekasih kita tercinta Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh sahabatnya, dan semoga kita semuanya termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak, insyaallah, amin. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, di episode kali ini ya teman-teman CL Family semuanya, kita akan membagikan sebuah topik diskusi yang tentu ini sedang banyak dirasakan oleh sebagian kalangan ya, khususnya kaum muslimin, bahwa betapa banyak orang yang kemudian membayangkan pernikahan itu indah, rumah tangga itu baik, rumah tangga itu menyenangkan, tapi begitu mereka masuk ke dalamnya, mereka mendapati gambaran yang berbeda dari kisah-kisah yang mereka dengar selama ini. Mereka jauh mendapati perbedaan dari cerita-cerita yang mereka selama ini bayangkan tentang rumah tangga. Bahkan sampai ketika mereka, bagi sebagian orang ya, kemudian mendapati bahwa konsep baiti janati yang selama ini mereka dengar itu hanya sekadar seperti mitos belaka ya. Tidak mereka mendapati hal itu terjadi, sebab ketika mereka masuk dalam rumah tangga, yang mereka dapati adalah rasa ketidaknyamanan ya. Pulang ke rumah dengan keadaan yang panas, pulang ke rumah dengan keadaan frustasi, sehingga bagi sebagian orang, mereka lebih nyaman berada di luar rumah bersama dengan orang-orang yang mereka selama ditemui di kantornya, teman-teman nongkrongnya ya. Mereka berlama-lama di rumah hanya gara-gara ingin menghindari pulang ke rumahnya ya. Mereka menghindari bertemu dengan pasangannya, mereka menghindari bertemu dengan suaminya atau istrinya. Karena setiap kali pertemuan justru yang ada adalah konflik, yang ada adalah panas di dalam pikirannya, sempit pikirannya, dan seterusnya. Padahal rumah adalah awal dari semua hal besar dikerjakan. Peradaban dibangun dari rumah, obrolan suami istri dilakukan di rumah, pendidikan seorang suami kepada istrinya dilakukan di rumah ya, anak-anak dididik di rumah, tarbiyah itu terjadi di rumah, bahkan visi misi besar itu berasal dari rumah tangga yang baik. Maka teman-teman rahmati Allah, ketika seseorang itu tidak masuk di dalam rumahnya dengan baik, mereka tidak nyaman di dalam rumahnya, maka hal-hal besar dalam pernikahan itu tidak akan didapatkan. Dan keterangan itu kawan-kawan yang rahmati Allah ada dalam rumah tangga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian mendesain pernikahan sebagai sebab dari litaskunu ilaiha ya, supaya kamu tenang dengan itu ya, supaya kamu tenang dengan pasanganmu, supaya kamu tenang dengan kekasihmu, dengan istrimu, dengan pasanganmu, dengan suamimu, karena bersama-sama membangun rumah tangga yang baiti janati tadi. Nah teman-teman, setidaknya ada 4 poin yang akan kita pelajari pada program kali ini, teman-teman CL Family yang dirahmati Allah. Ada 4 poin yang menjadikan kita semuanya bisa membangun rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang baiti janati ya. Yang pertama adalah niatkan pernikahan itu karena Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah. Dan seluruh ulama sepakat dalam hal ini. Segala hal tentang pernikahan, teman-teman baca buku pernikahan tentang apapun, kitab-kitab menikah dari ulama yang manapun, selalu menempatkan yang pertama ini di urutan yang pertama, yaitu adalah niatkan pernikahan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala sesuatu yang diniatkan kepada Allah itu biasanya umurnya panjang ya. Kita niatkan sesuatu untuk makhluk itu pendek umurnya, tapi kalau diniatkan kepada Allah ya, niatnya pasti panjang ya, umurnya panjang. Dan karena kita meniatkan ibadah, kawan-kawan yang Allah, pernikahan itu disebut ibadah itu kalau memenuhi 3 unsur. Pertama, niat itu sendiri ya, niat itu sendiri dibangun. Jadi niat itu harus dibangun kawan-kawan, bukan didapatkan sedemikian rupa, bukan hanya sekedar didapatkan karena kebetulan, enggak. Niat itu dibangun ya, sebagaimana kita tahu hadis Rasulullah SAW yang populer ya, innamal a'malu binniyat walikulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan niatnya ya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Ibadah itu dimulai dari niat dulu ya. Kita duduk di masjid nih, sama-sama duduk di masjid, kalau kemudian tidak meniatkan sebagai itikaf, maka ya hanya sekedar duduk saja. Kita makan, sama-sama makan, tapi tidak niatkan untuk ibadah, ya hanya sekedar dapat kenyang saja. Dalam pernikahan juga demikian. Ketika seorang itu menikah tanpa niat
maka ya dia hanya akan mendapati pernikahan itu berupa sekedar pertemuan antara laki-laki dan perempuan, bersatunya antara laki-laki dan perempuan dalam satu rumah, hanya sebatas itu. Ya, maka yang pertama bisa disebut ibadah kalau kemudian ada niat di dalamnya. Yang kedua, ada ilmunya. Sebagaimana kita mau sholat, kita belajar dulu lewat buku tuntunan sholat dulu ya. Kalau kemudian kita mau umroh, kita ada manasik sebagai bagian dari mengilmui apa yang akan kita kerjakan. Maka ketika sebuah pernikahan itu diniatkan ibadah, maka yang paling penting adalah belajar ilmunya. Ya, sering ngaji, sering ketemu dengan orang, sering ketemu dengan ulama, ya, diskusi dengan para ulama, diskusi dengan kemudian orang-orang yang lebih paham, lebih mengerti hal itu, gitu ya. Nah, ini menjadi sebabnya orang-orang bisa kemudian menapaki jalan-jalan pernikahan dengan lebih baik. Ya, setiap konflik ada solusinya nantinya. Yang ketiga adalah ketika pernikahan itu mau diniatkan ibadah, maka ada pahala yang dikejar di dalamnya. Ketika sebuah pernikahan itu dilakukan, kalau pengen menjadi ibadah, maka harus ada amal yang mau dikerjakan bareng-bareng dengan pasangannya. Ya, misalnya kita targetkan pengen apa nih? Pengen bisa ngaji bareng, pengen bisa khataman bareng, terus kemudian puasa bareng, ya, tarawih bareng dan seterusnya. Ada banyak amal ibadah yang dilakukan di situ, diupayakan di situ. Ya, suami bekerja mencari nafkah dalam rangka ibadah, istri beresin rumah dalam rangka ibadah, istri didik anak dalam rangka ibadah dan seterusnya. Ada banyak upaya pahala yang dikerjakan di situ. Itu baru kemudian konsep ibadah namanya. Ya, tapi kalau pernikahan ini tanpa target pahala, maka dia tidak jadi ibadah, hanya sekedar senang-senang belaka, sia-sia belaka. Nah, itu yang nomor satu kawan-kawan. Jadi niatkan pernikahan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ibadah ada 3 tadi. Ada niatnya, ada ilmunya, dan ada pahala yang dikejar. Dan yang kedua adalah memasukkan takwa di dalam rumah tangga. Kalau kalian mati Allah, rumah tangga yang tidak memasukkan ketakwaan di dalamnya akan menjadi rumah tangga yang bahaya. Kenapa bahaya? Sebab obrolannya, perilakunya, aktivitasnya semuanya hanya mengejar duniawi belaka. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kemudian ini seringkali kita baca dalam doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, kita ingin menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang kelak menghasilkan anak keturunan yang menjadi pemimpinnya orang-orang bertakwa. Maka dimulai dari kita memasukkan takwa dulu kepada rumah tangga kita, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, pasangan kita, ya. Dan ini adalah poin penting kawan-kawan. Ya, karena kalau pembicaraan dalam rumah tangga itu tidak ada ketakwaannya, akan cenderung membosankan. Ya, contoh misalnya gini, teman-teman bicara kuliner. Ya, berapa banyak sih dan berapa lama sih kita akan mampu membicarakan itu? Ya, anggaplah satu kuota sudah kita kelilingin, sudah coba semuanya habis. Ya, mau healing kemana sudah dilakukan, maka akan ada kebosanan di dalamnya. Tapi kalau ketakwaan, kita bicara ketakwaan, kita bicara tentang kebaikan-kebaikan di dalam agama ini, insya Allah tidak akan ada habisnya. Ya, karena selalu akan bertumbuh, selalu akan semakin luas, semakin dalam dan sebagainya. Maka ketakwaan itu penting kawan-kawan yang mati Allah. Dan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau menyampaikan ada 4 pilarnya ketakwaan itu. Ya, ada 4 pilarnya ketakwaan. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Jadi kalau kita ingin masukkan ketakwaan dalam rumah tangga kita, yang pertama adalah al-khauf minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang dibangun dengan pondasi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena begitu ada pondasi takut, suami akan takut menzalimi istrinya. Ya, istri akan merasa takut kalau kemudian dia tidak bisa mentaati suaminya dalam kebaikan. Ya, selalu ada rasa was-was, kehati-hatian dalam setiap tindakan. Para suami ketika mau ngambil nafkah, mencari nafkah, dia akan cari yang paling baik. Ya, dia akan cari yang paling baik. Nah, itu yang pertama, al-khauf minal jalil. Yang kedua adalah wal amalu bitanzil, beramal dengan tuntunan, ya, Quran dan Sunnah. Maka penting bagi seorang laki-laki untuk ngerti tentang ilmu, ya, sebagaimana yang tadi kita bahas bahwa pernikahan itu harus ada ilmunya. Maka ilmunya itu dari mana rujukannya? Ya, Quran dan Sunnah. Ketika seorang sudah ngerti Quran dan Sunnah, maka dia bisa beramal dengan pondasi-pondasi itu, dan dia bisa menuntun keluarganya, anaknya, gitu ya. Tata cara wudhu yang benar seperti apa, sholat yang baik bagaimana, gitu ya. Kemudian ketika berdoa bagaimana caranya, ketika ikhtiar bagaimana langkah-langkahnya. Dan ini akan menjadi sebuah panduan, semacam guideline gitu. Ya, kita mau berkeluarga itu seperti apa, amalnya bagaimana, pahala yang kita kejar seperti apa, yaitu adalah wal amalu bitanzil, beramal dengan ada pondasi Quran dan Sunnah. Yang ketiga, kawan-kawan yang Allah, warido biqalil, ridho dengan yang sedikit. Nah, karena ada rasa syukur di situ. Nah, rumah tangga yang baik, yang penuh dengan ketakwaan, pilar ketiganya adalah berusaha mensyukuri yang sedikit. Ya, apapun itu. Ketika ada nafkah sedikit,
disyukuri dulu. Ketika ada keadaan yang belum baik barangkali karena proses membangun rumah tangga, maka disyukuri dulu. Maka insya Allah itu akan jadi sebabnya bertambahnya nikmat. Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyampaikan begini, kalau engkau punya rasa qanaah dalam hatimu, maka kamu dan seluruh raja di dunia ini sama. Ya, artinya apa? Apa yang raja makan sama dengan yang kita makan ujungnya. Ya, mengenyangkan perut. Bahkan cara makannya pun sama. Sesuap demi sesuap. Tidur ketika raja tidur, meskipun rumahnya mewah, kamarnya mewah, tapi ketika tidur, kalau ada rasa qanaah dalam hati, ujungnya sama. Apa itu? Nyenyak yang dicari, lelap yang dicari, mimpi indah yang dicari, bangun dalam keadaan bugar yang dicari. Bukan sekedar kasurnya yang mewah, bukan sekedar rumahnya yang megah dan sebagainya, tapi tidur yang berkualitasnya yang dicari. Maka kata Imam Syafi'i, kalau kamu punya qanaah, semua ya, kamu dan seluruh raja di dunia ini sama. Ya, maka bersyukurlah dari yang kecil dulu. La in syakartum la azidannakum. Insyaallah nanti akan Allah tambahkan nikmat-nikmat kita berikutnya. Dan yang keempat adalah wal istidadu liyaumi rahil, mempersiapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa. Takwa itu pasti ujungnya adalah bersiap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita kemudian berharap ya nikah hanya sekedar di dunia saja, lantas kemudian di akhirat berpisah. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, pertemuan yang terbaik, target yang terbaik dalam sebuah pernikahan yang berbasis takwa adalah yuk sama-sama kita mempersiapkan rumah tangga kita ini untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak punya beban. Jangan sampai ketika kita menikah, justru pernikahan kita menjadi beban kita kelak di yaumul hisab. Ya, ditanya oleh Allah bingung jawabnya apa. Apa yang sudah kamu lakukan terhadap istrimu? Apa yang sudah kamu lakukan terhadap anak-anakmu? Apa yang sudah kamu lakukan terhadap hartamu? Ya, maka ini jadi sebabnya kita harus mempersiapkan segala macam urusan kita dalam rumah tangga menjadi sebabnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, itu adalah 4 pilar dari ketakwaan. Yang ketiga, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita ingin membangun sebuah rumah tangga yang baik, perbanyak doa. Karena doa ini adalah sebabnya kita dimudahkan segala urusan. Kita sudah berencana seperti apapun, ya, kita sudah berikhtiar seperti apapun, punya niat sedahsyat apapun, sehebat apapun, kalau kemudian Allah tidak memberikan pertolongan, maka semuanya sia-sia buat kita. Ya, sesungguhnya kita ini makhluk yang lemah, kita ini makhluk yang tidak punya kemampuan apapun kecuali hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam itu, ya, Islam itu pada dasarnya intinya cuma 2. Ya, kalau kita baca kitab-kitab fikihnya para ulama gitu ya, kita mempelajari redaksinya para ulama bagaimana menjelaskan Islam itu, Islam ini hanya diisi oleh 2 hal, yaitu adalah ibadah kepada Allah dan isti'anah. Apa itu isti'anah? Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Islam itu isinya hanya 2 itu. Kalau tidak ibadah, ya minta pertolongan kepada Allah. Ya. Dan itu kita selalu ucapkan berkali-kali dalam salat-salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka dalam urusan rumah tangga ini pun sekalipun banyak-banyaklah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa kawan-kawan. Doa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doakan anak-anak kita, Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Doakan ya hal-hal yang baik untuk keluarga kita. Maka insya Allah dengan itu ada kemudahan-kemudahan yang nanti akan Allah berikan untuk kita dan keluarga. Ya, dan semoga dengan itu Allah kemudian jadikan kita menjadi keluarga-keluarga yang terlindung dari segala keburukan di luar rumah. Dan kita bisa dengan doa itu juga menjaga seluruh anggota keluarga. Sebab kita tahu hari ini, zaman ini, ya, betapa banyak fitnah di luar sana, betapa banyak ujian di luar sana. Maka doa-doa kita insya Allah menjadi benteng bagi keluarnya seorang suami dari rumahnya, keluarnya istri dari rumahnya, keluarnya anak dari rumahnya, dibentengi dengan doa para penghuni rumah itu. Maka para istri, para suami, doakan anak-anak kita, doakan pasangan kita, bahkan kawan-kawan yang dirahmati Allah. Saya mengingatkan ya, bisa jadi kawan-kawan hari ini orang yang tinggal menyebut nama kita dalam doa kita itu hanya tinggal suami atau istri kita saja. Ya, tidak mungkin kita berharap tetangga kita nyebut nama kita dalam doa. Tidak mungkin kita berharap kenalan kita nyebut nama kita dalam doa mereka gitu ya. Barangkali mungkin adalah orang yang masih bisa nyebut nama kita dalam doa kita adalah suami kita atau istri kita. Maka doakan mereka. Ya, supaya Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik dalam hidupnya, ya, dan kemudian dengan doa itu semuanya menjadi baik insya Allah. Dan nomor 4, pilar dari bagaimana membangun sebuah keluarga yang baiti janati, ya, yang menenangkan, menenteramkan ketika pulang adalah apa? Memiliki gambaran keluarganya Nabi, punya gambaran tentang keluarganya Nabi itu seperti apa. Ada banyak orang yang kemudian dalam rumah tangganya jadi nggak bagus nih ya, jelek, kemudian berakhir dalam keburukan dan sebagainya. Sebab apa? Kita nggak punya role model. Ketika kita tidak punya role model yang baik, ketika kita tidak punya kemampuan untuk menilai mana yang baik dan yang benar tanpa panduan yang cukup, tentu akan menyulitkan kita. Dan ingat, pernikahan ini adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Pernikahan ini adalah sunnahnya Nabi. Maka
kembalikan kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah kemudian menyampaikan, fa in tanaza'tum, kalau kamu kemudian berselisih fi syai'in, dalam hal apapun itu, farudduhu ilallah wa rasulih. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi segala hal itu harus kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam rangkaian role modelnya seperti apa, contohnya bagaimana. Ya, kalau kita punya gambaran terhadap keluarganya Nabi, insya Allah kita akan bisa melalui setiap problemnya. Ya, ketika istri bermasalah, ketika istri ngambek tuh kayak apa, Nabi itu mencontohkan gitu ya. Ketika kemudian suami lagi sempit nafkah, bagaimana kemudian harus menyikapinya gitu ya. Ketika ada tetangga yang barangkali kurang baik kepada kita, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana sikap kepada mertua, bagaimana sikap kepada anak-anak. Ini semuanya tergambar dengan jelas kalau kita mempelajari bagaimana gambaran keluarga Rasulullah SAW. Maka saran saya teman-teman yang rahmati Allah, ya, saran saya adalah coba baca bareng-bareng suami istri, baca sirah nabawiyah, baca buku-buku yang terkait interaksi Rasulullah dengan keluarganya. Supaya apa? Ada bahan obrolan kawan-kawan, ada bahan pembicaraan. Ketika ada bahan pembicaraan, insya Allah itu jadi sebabnya kita memperbaiki, ya. Dan ketika kita punya gambaran terhadap keluarganya Nabi, insya Allah seluruh rangkaian dari kebaikan-kebaikan yang kita upayakan, ya, jelas langkahnya, ya, jelas step-stepnya harus kemana. Ya, apa yang harus dipelajari dulu, bagaimana sikapnya, menyikapinya seperti apa, sabarnya sekualitas apa, teman-teman akan dapat itu dengan mudahnya insya Allah. Bisa jadi yang menyebabkan keluarga kita selama ini sulit, keluarga kita selama ini berat untuk dijalani, karena kita tidak punya role model yang pantas. Ya, role model kita adalah orang-orang yang kita lihat, ya, di dalam kehidupan sekitar kita, gitu ya. Mohon maaf, orang tua kita barangkali, ya, tetangga kita gitu ya, yang belum tentu mereka meniru keluarganya Rasulullah SAW. Atau parahnya lagi adalah kita meniru artis-artis yang barangkali secara akidah, secara keilmuan gitu ya, jauh dari pantas dijadikan sebagai tuntunan gitu ya. Maka teman-teman hati-hati dalam menjadikan role model dalam rumah tangga. Pastikan bahwa gambaran rumah tangga kita adalah Rasulullah SAW dengan istri-istrinya. Itu adalah 4 pilarnya Baiti Jannati kawan-kawan. Itu adalah 4 pilarnya upaya yang bisa kita lakukan ketika teman-teman pengen membuat rumah tangganya itu tenang, tentram, ya, penuh dengan ketakwaan, penuh dengan kebaikan gitu ya. Ini tentu saja adalah tujuan kita bareng-bareng, tujuan kita bersama-sama. Ya, saya tidak membayangkan gitu ya, bagaimana sebuah rumah tangga dijalankan sekian tahun tidak pernah mengingatkan sholat. Ya. Padahal nikmatnya rumah tangga adalah ketika kita bisa punya partner dalam kebaikan amal soleh. Ada orang yang mengingatkan kita dalam kebaikan, ada orang yang bisa kita ajak melaksanakan kebaikan bareng-bareng gitu ya. Sehingga gambaran akhir dari sebuah rumah tangga adalah meniru keluarganya Rasulullah SAW. Sebab kita sedang menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW. Maka gambarannya ya adalah apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, ya, semoga ini jadi manfaat buat kawan-kawan sekalian. Dan tentu saja ada banyak hal yang masih kita harus pelajari bareng-bareng dengan program dari kawan-kawan Jalan Langit. Insya Allah program romansa keluarga Rasulullah SAW ini akan terus kita gulirkan. Kita akan tambah lagi nanti materi-materinya yang bisa kita akses bertahap demi tahap demi memperbaiki keluarga kita sekalian menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala fi dunya wal akhirah, dan kemudian akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.